Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Sikap Menghadapi Penderitaan. Bacaan kita terambil dari Ayub pasal 3 ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atasnya menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada beberapa sikap yang bisa ditunjukkan ketika seseorang dihadapkan pada masalah, penderitaan, atau kesesakan. Yang pertama adalah kecewa, mengeluh, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu mereka mulai membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain dan membuatnya merasa iri hati. Mazmur 37 ayat 1-3 mengingatkan, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sikap membanding-bandingkan keadaan ini juga dilakukan oleh bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Dalam Bilangan 14 ayat 3 dicatat, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada menimpun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang saja yang kita lihat. Sikap yang kedua adalah meninggalkan Tuhan. Karena terbentur masalah, ada beberapa orang Kristen yang tidak lagi bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, berani menyangkal iman dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka tergiur dengan tawaran-tawaran dunia yang memberi solusi untuk masalahnya. Demas memilih untuk meninggalkan pelayanan hanya karena ia tidak tahan dengan kesulitan dan penderitaan, dan memilih untuk kembali kepada dunia. 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Yang ketiga, tetap berpengharapan. Rasul Paulus adalah contoh yang luar biasa. Meskipun ia harus melalui banyak kesulitan, tetapi ia terus berjuang untuk melayani Tuhan. Sekalipun ia harus melewati berbagai penderitaan dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ketahanan Paulus ini dapat memotivasi kita untuk menyikapi berbagai tantangan hidup yang kita alami. Dalam berbagai tantangan hidup yang dialami, kita dapat belajar untuk membangun ketahanan yang didasarkan pada pengharapan yang sejati, yaitu pengharapan di dalam iman kepada Kristus. Hal ini memungkinkan kita untuk selalu berfokus pada tujuan yang lebih besar, meskipun menghadapi tantangan. Perpaduan antara ketahanan pribadi dan pengharapan di dalam iman kepada Kristus dapat membuat kita lebih siap untuk menghadapi tantangan yang hadir dalam hidup kita dengan lebih sabar, tegar, mencintai proses, dan penuh semangat. Amin.